Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Taib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi al-fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara. Fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fil alamina innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah iltaqaina wajtama'na marratan thaniyatan fi hadhil lailah liajli ta'allumil lughatil arabiyyah khassatan fi darsi sharfi wat tasrif. Alhamdulillah kita jumpa lagi, kita berkumpul kembali pada malam hari ini dalam rangka pembelajaran bahasa Arab, khususnya sorof dan tasrif. Wa qabla dukhulina fi darsina fi hadhil lailah wa qabla istimrarina fi ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Sebelum kita masuk pelajaran dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita selalu biasakan melesatkan doa kita, harapan kita, mengaitkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu terhubung dengannya kapanpun, dimanapun, dan dalam konteks dan kondisi apapun. Semoga yang sakit di antara kita Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit di antara kita Allah berikan kemudahan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar, kesabaran, juga kebaikan selama-lamanya. Baik untuk kita sendiri, untuk orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, a'mamina wa ammatina, wa satidina wa sadatina, wa khwalina wa khwalatina, wa man ahabbana, wa man ahsana ilaina. Kita mohon kepadanya semua kebaikan yang kita harapkan, keberkahan, kebajikan, kebijaksanaan, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, keselamatan, perlindungan, dan juga kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nas ajma'in. Allahumma stajib ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita malam ini kembali belajar
sorof dan tasrif. Dan pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang lepas, pertemuan yang silam, kita sudah belajar terakhir tentang tasrif lugawi fi'il mudhari, fi'il rumpun 2. Fi'il rumpun 2 untuk sulasi mazid wazan 6, wazan 7, dan wazan 8. Sempurna selesai. Yang mujarrad sudah kita pelajari bersama dan juga berlatih. Yang mazid tambahan satu huruf, wazan 1, wazan 2, wazan 3, juga mazid wazan 4 dan 5 tambahan tak alif dan tak syiddah atau tak tasydid juga sudah kita pelajari dan sudah kita berlatih bersama. Terakhir kemarin sudah masuk pembelajaran sekaligus juga latihan wazan mazid wazan 6, mazid wazan 6, 7, dan wazan 8. Semoga semuanya merasakan kemudahan-kemudahan kita dalam belajar ini dan kita semakin semangat, semakin kuat, semakin melesat dalam pembelajaran bahasa Arab. Insya Allah. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan belajar, memahami, membahas, dan menguasai juga berlatih tasrif lugawi masih fi'il mudhari. Masih fi'il mudhari. Namun kali ini kita akan lanjutkan dengan fi'il rumpun 3. Fi'il rumpun 3. Nah, fi'il rumpun 3 adalah fi'il-fi'il yang ain fi'ilnya atau huruf keduanya terbuat dari huruf ilat. Namun pada saat fi'il madhi, huruf ilatnya hanya berupa alif. Nah, saya akan buka screen terlebih dahulu untuk memberikan gambaran secara konkret. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tasrif lugawi fil mudhari untuk fi'il rumpun 3. Dan seperti yang kita sudah sama-sama ketahui, fi'il rumpun 3 ini terdiri dari 3 wazan. Saya akan coba tuliskan, dan wazan yang tergabung dalam rumpun 3 ini adalah wazan ke-7, wazan ke-8, dan wazan 9. Saya akan tuliskan wazan 7, misalnya kata kola. Oh, kata kola. Lalu wazan 8, misalnya kata khofa. Dan terakhir wazan 9, misalnya kata goba. Oh, goba. Nah, mari kita ingat bahwa fi'il rumpun 3 ini terdiri dari 3 wazan, yakni wazan 7, 8, dan 9. Tiga-tiganya memiliki karakteristik khusus yang unik, yakni huruf ain fiilnya terbuat dari alif. Kola, huruf keduanya, huruf ain fiilnya alif. Khofa juga sama, goba juga sama, terbuat dari alif. Namun, mengapa ketiga kata ini beda wazan, meskipun tiga-tiganya huruf keduanya sama-sama alif? Alasannya adalah karena alif dari ketiga wazan ini berbeda asalnya, berbeda aslinya. Kalau wazan 7, kola dan teman-temannya yang lain, kola ini semula dari kata koala. Koala. Sebagaimana kata koma juga kowama, faza, fawaza, kana, kawana, tola, toala, dan lain sebagainya. Itu yang wazan 7. Sedangkan wazan 8 adalah fiil yang memang ain fiilnya terbuat dari alif, tetapi alif ini semula adalah huruf wawu berharokat kasroh. Sehingga kata khofa semula adalah khowifa. Berbeda dengan wazan 7. Kalau wazan 7, huruf keduanya
alif berasal dari wawu, tapi wawunya berharokat fathah. Sedangkan wazan 8, huruf alifnya, huruf keduanya, alif itu berasal dari wawu berharokat kasroh. Khofa, khowifa. Jadi meskipun sama-sama huruf ain fiilnya terbuat dari wawu atau berasal dari wawu, tetapi wazan 7 dan wazan 8 berbeda harokat pada huruf wawu itu. Kalau kola, wawunya fathah, koala. Kalau khofa, wawunya kasroh, khoifa. Ini wazan 7 dan wazan 8. Sedangkan wazan yang ke-9, alifnya ini berasal atau semula adalah huruf ya. Sehingga kata goba semula adalah goyaba. Dan huruf ya-nya fathah, tidak ada yang kasroh. Goba, goyaba. Saro, sayaro, safa, sayafa, zada, zayada, kada, kayada, dan lain-lain. Nah, inilah perbedaan antara wazan 7, 8, dan 9, yakni terletak pada huruf ain fiilnya, asal dari huruf keduanya atau huruf ain fiilnya. Namun begitu, sekalipun alif itu berbeda asalnya, berbeda aslinya, akan tetapi tiga-tiganya termasuk dalam rumpun tiga. Karena apa? Karena kesamanya adalah huruf keduanya, huruf ain fiilnya sama-sama menggunakan alif. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana tasrif istilahi dari tiga fiil ini. Rumpun tiga wazan 7, 8, dan 9. Kita akan lanjutkan. Kola wazan 7 ini, ketika kita tasrif ke fi'il mudhari, maka kola menjadi yakulu. Kola yakulu. Lalu fi'il amarnya, nah ini perhatikan, biasanya fi'il amar itu diawali oleh alif wasol. Jalasa yajlisu ijlis, ada i. Fatah yaftahu iftah, iftah ada i juga. Sajadah yasjudu usjud, usjud ada u juga, ada alif sebelum huruf fa'il. Tetapi sebagaimana rumpun dua yang amarnya tidak menggunakan alif, madda, yamuddu, mudda, itu rumpun dua ya. Begitulah juga fiil rumpun tiga ini. Fiil rumpun tiga juga fiil amarnya tidak menggunakan alif amar yang merupakan alif wasol. Sehingga kata kola yakulu amarnya kul. Huruf wawunya hilang. Huruf wawu pada mudhari yakulu ada wawu. Ketika amar wawunya hilang. Kenapa? Karena huruf terakhirnya, lam fiilnya, sukun. Sedangkan wawu pada fi'il mudhari itu kan sudah sukun. Nah, tidak boleh ada dua huruf sukun bertemu dalam satu kata berdekatan. Yakulu ketika lu disukunkan, maka wawu yang sukun itu harus dibuang. Sehingga tidak boleh dibaca kul, tak boleh. Karena tak boleh, tidak dibolehkan, maka wawunya dibuang sehingga menjadi kul. Qala yaqulu kul. Ini fil amar. Nah, fil nahinya, bagaimanakah fil nahinya? Fil nahinya adalah la takul. La takul. Qala yaqulu kul. La takul. Sudah. Contoh yang lain, mata yamutu mut. La tamut. Contoh yang lainnya lagi, faza yafuzu fuz la tafuz, tola yatulu tul la tatul, kana yakunu kun la takun. Itu ya, insya Allah ini sudah hafal dan sudah paham dengan baik. Ini adalah tasrif istilahi dari fiil rumpun 3 wazan 7. Qala yakulu kul la takul. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada tasrif istilahi wazan 8 dan 9, kita akan langsung masuk kepada pelajaran baru, yakni pelajaran tentang tasrif lugawi dari fi'il mudhari rumpun 3 ini, yakni wazan yang ketujuh terlebih dahulu. Nah, silakan Bapak Ibu lihat. Qala yakulu kul la takul. Mana fi'il mudhari'nya? Yakulu.
Fi'il mudhari'nya adalah yaqulu. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tasrif lugawi dari kata yaqulu, yakni fi'il rumpun 3 wazan yang ketujuh dahulu, sebelum ke wazan 8 dan wazan 9. Saya akan coba tuliskan. Nah, seperti biasa, tasrif lugawi itu dimulai dari domir ana. Nah, yakulu ini domir huwa. Ketika kita tasrif, kita ubah ke domir ana, maka yakulu menjadi akulu. Tuh, akulu. Ana. Anta takulu. Tukar a menjadi ta. Anta takulu. Huwa yakulu. Ana anta huwa. Ini mudzakkar. Domir mufrad untuk mudzakkar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan domir mufrad untuk muannas. Untuk muannas, untuk ana sama ana akulu juga. Ana akulu. Sedangkan anti ujungnya ada ina. Takulina. Takulina. Lalu domir hiya, Bapak Ibu sudah hafal. Domir hiya ingat sama dengan anta. Anta takulu, hiya juga sama takulu. Sama 100%, sama 100%. Akulu takulu yakulu mudzakkar, akulu takulina takulu muannas. Domir mufrad untuk muannas. Sekarang kita lanjutkan dengan musanna. Nahnu nakulu. Nahnu nakulu antuma takulani. Ada ani. Takulani. Jangan lupa perubahan huruf mudharaahnya. Ataya, nataya. Kalau antum, kalau musana nataya. Nah, huma yakulani. Sedangkan ujungnya sama-sama ani ya. Yakulani. Ini musana untuk mudzakkar. Lalu bagaimana untuk muannas? Nah, nahnu nakulu antuma takulani sama dengan antuma mudzakkar. Nah, huma untuk muannas menggunakan tak lagi, tak juga sehingga menjadi takulani. Huma untuk muannas itu sama dengan antuma, baik antuma mudzakkar maupun antuma muannas. Ini untuk musanna. Nakulu, takulani, yakulani, nataya. Yang muannasnya nakulu, takulani, takulani, natata. Begitu. Nah, sekarang terakhir lanjutkan dengan jama. Nahnu nakulu, antum. Ingat antum ujungnya ditambahkan una. Dan huruf mudoranya adalah huruf ta. Ingat formulanya adalah nataya. Nah, ini berarti takuluna. Lalu untuk hum sama dengan antum hanya tukar huruf ta, huruf mudharaah menjadi ya, maka menjadi yaquluna. Hum itu mudah karena sama dengan antum. Dengan satu perbedaan terletak pada huruf mudharaahnya. Antum menggunakan ta, hum menggunakan ya. Naqulu taqula, maaf. Naqulu taquluna yaquluna. Ini jamak untuk mudzakkar. Lalu bagaimana jamak untuk muannas? Nah, untuk nahnu sama saja. Nakulu. Nakulu. Nah, lalu bagaimanakah dengan antunna dan hunna? Nah, Bapak Ibu, harap ingat bahwa kalau kita melakukan tasrif lugawi untuk fiil mudhari, maka yang harus kita perhatikan kuat itu adalah antunna dan hunna. Karena antuna dan huna selalu berbeda. Baik rumpun satu, kemarin rumpun dua, begitupun sekarang rumpun tiga, domir antuna dan huna ada perbedaan.
Coba Bapak Ibu lihat. Yang mudzakkar mufrad akulu takulu yakulu. Huruf wawunya yang sukun itu, yang ain fiil tetap ada. Begitupun yang muannas, yang mufrad muannas. Lihat ke kiri, akulu takulina takulu. Wawunya juga muncul, wawu sukun. Begitupun yang musanna nakulu takulani yakulani. Yang muannasnya nakulu takulani takulani. Yang jam mudzakkar nakulu takuluna yakuluna dan nahnu muannas yak maaf. Dan nahnu muannas nakulu wawunya tetap muncul, wawu sukun. Tetapi untuk domir antuna, nah ini perbedaannya. Coba, ketika domir antuna, ingat teorinya, domir antuna untuk fil mudhari itu, lam fiilnya harus sukun. Contoh nih, satu sisi samping kanan. Misalnya kata yajlisu. Yajlisu kan artinya duduk. Domir huwa. Ketika antuna, maka lam fiilnya, huruf terakhirnya, itu disukunkan. Sehingga semula su menjadi as. Maka yajlisu kalau antuna menjadi tajlisna. Tuh, sinnya, huruf lam fiilnya sukun. Kemudian baru temakanna. Nah, begitu juga rumpun tiga ini. Nakulu ketika kita ubah ke domir antuna, huruf lam fiilnya, huruf lam ini, semula lalu, doma, harus disukunkan. Saya akan coba tuliskan terlebih dahulu sebagai contoh saja. Ini semula adalah takulna. Tuh, takulna. Domir antuna huruf mudoranya adalah huruf ta. Makanya takulna, huruf ta di depannya. Huruf mudoranya berupa huruf ta. Lalu setelah ta ada huruf fafiil, qaf, taku, lalu ada wawu sukun. Nah, wawu sukun, kemudian berikutnya lam fiil ini, huruf lam, juga sukun. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, takulna ini ada dua huruf sakinah. Ada dua huruf berharokat sukun ya. Ada dua huruf yang sukun dua berdekatan. Yakni wawu sukun huruf ilat dan lam fiil berupa huruf lam. Sedangkan dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada pertemuan dua huruf sukun berdekatan dalam satu kata, tidak boleh. Tidak dibenarkan. Itulah sebabnya harus dibuang salah satu. Mana yang dibuang? Yang dibuang adalah huruf sukun yang huruf ilat, yang huruf yang pertama. Itulah sebabnya takulna wawunya dibuang sehingga menjadi takulna. Nah, ini perbedaannya. Sehingga untuk domir antuna ini semula adalah takulna, kemudian wawu sukun dibuang, maka menjadi takulna. Tuh, begini saja, takulna. Dan jika antuna sudah kita temukan dengan benar, maka hunna sangat mudah. Yakni sama dengan antuna, akan tetapi huruf mudhora'ah ta ditukar, diganti menjadi ya. Sehingga hunna menjadi yakulna. Tuh, begitu. Yakulna. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Perhatikan domir antuna, takulna, dan domir hunna, yakulna. Huruf wawunya hilang. Huruf wawu yang tadi merupakan ain fiil hilang. Hanya di dua domir ini saja, antuna dan hunna. Sedangkan pada domir yang lain, yang 16, ana, anta, huwa, sampai nahnu mu'annas, huruf wawunya tetap muncul. Sedangkan antuna dan hunna, huruf ilatnya, dan itu adalah ain fiil, dihilangkan. Itu saja. Nah, itu penjelasannya. Sekarang kita akan coba simpulkan. Seperti biasa. Pertama, perhatikan fi'il mudhari, tasrif lugawi fi'il mudhari untuk rumpun tiga ini. Ada domir-domir yang lam fi'ilnya berharokat doma. Jadi domir ana, akulu, domir anta, takulu, domir huwa, yakulu.
Domir ana muannas, akulu domah, domir hiya takulu lu juga domah. Lalu nahnu nakulu yang musana mudzakkar muannas dan nahnu nakulu yang jamak mudzakkar dan nahnu nakulu jamu muannas. Ada 9 domir. Selalu 9 domir ini sama. Yani lampirnya domah, 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 domah. Ada 9 domir. Akulu takulu yakulu, akulu takulu, nakulu nakulu, nakulu nakulu. Lampirnya domah. Kemudian ada satu domir yang ujungnya ina, yani anti. Saya beri checklist. Takulina. Kemudian lagi ada 4 domir yang huruf akhirnya ani-ani, yani antuma, huma, mudzakkar dan antuma, huma, muannas, ani-ani. Kemudian ada juga yang huruf akhirnya una-una, yani antum dan hum. Dan terakhir ada yang ujungnya e'na. Lampirnya sukun ditambah na. E'na. Yani domir antuna dan hunna. Selalu begitu, sama. Rumpun 1 begitu, rumpun 2 kemarin juga kita belajar sama begitu. Ada 9 domir yang huruf terakhirnya domah, kemudian ada yang ujungnya ina, ada yang ujungnya ani, ada yang ujungnya una, ada yang ujungnya e'na. Nah, kemudian huruf-huruf mudhora'ahnya konsisten. Seperti yang kita pernah pelajari di awal-awal. Bahwa huruf mudhora'ah, fi'il mudhora' ini yang 18 itu, ingat formulanya ataya, nataya, nataya, mudzakkar dari atas ke bawah. Dan atata, natata, nataya untuk muannas dari atas ke bawah. Yang kedua. Nah, yang ketiga, perhatikan juga ada beberapa kata yang sama pada beberapa domir. Lebih dari satu. Jadi domir ana, akulu. Ini ada 2 kali. Yakni ana mudzakkar dan ana muannas. Akulu. Kemudian anta dan hiya, saya ingatkan kembali, ini sama. Selalu sama anta dan hiya. Kemudian lagi, ada yang sama 4 kali, yakni nakulu. Tuh. Nakulu. Tuh. Sama persis. 4 kata ini, maksud saya, kata nakulu ada pada 4 domir. Nahnu 2 kali muannas dan nahnu 2 kali mudzakkar. Atau nahnu 2 kali musanna dan nahnu 2 kali jama'. Kemudian berikutnya lagi ada yang sama 2 kali una. Yani antum dan hum. Kemudian lagi ada yang sama e'na, yani antunna dan hunna. Hanya perbedaan huruf ta dan ya. Sebagaimana antum dan hum juga perbedaannya antara ta dan ya pada huruf mudhora'ah. Nah, kemudian ada yang sama 3 kali persis 100%, 100%. Jadi takulani. Takulani ini ada pada 3 domir, yakni antuma mudzakkar, antuma muannas, dan huma muannas. Ini yang sama di 2 tempat domir, atau 3 domir, atau 4 domir. Sedangkan yang lainnya, sisanya hanya satu saja, yakni domir huwa, yakulu hanya pada domir huwa, lalu takulina hanya pada domir anti, dan yakulani hanya ada pada domir huma mudzakkar. Selesai. Penjelasan ini sama dengan ketika kita membahas tentang rumpun 2 dan juga rumpun 1 untuk tasrif lugawi fil mudhari'. Selesai bahasan kita tentang teori, penjelasan, bahasan, dan pemahaman tentang tasrif lugawi fil mudhari' untuk fi'il rumpun 3 wazan yang ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pikir Bapak Ibu sudah menyimak cukup baik. Namun begitu, apabila Bapak Ibu ada soalan, kita beri waktu dulu. Kita beri waktu terlebih dahulu. Silakan barangkali ada yang mau bertanya.
Adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan. Saya akan tuliskan beberapa fiil di bawah untuk kita berlatih bersama-sama. Misalnya kata faza, kana, faqo, tola, koma, daro, mata. Berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh. Ya, cukup ada tujuh. Nah, silakan Bapak Ibu, kita mulai berlatih. Silakan pertama kali siapa yang mau ambil kata Saya, faza? saya Silakan. Ustaz. Ibu Salamah, silakan. Ya, pada Allah. Faza Ustaz ya. Ya, Faza yafuzu, fuz la tafuz. bagus. Afuzu, tafuzu, yafuzu. Ya, Afuzu, tafuzina, tafuzu, ya. okey, nafuzu, nafuzani, Tak, eh, ingat. oh tak, tak, maaf, tafuzani, yafuzani. Ya, Nafuzu, tafuzani, tafuzani. ya, Nafuzu, nafuzuna, maaf Ustaz, tafuzuna, ya, yafuzuna. ya. Okay. Nafuzu, tafuzna, betul Ustaz? Tafuzna, Betul. yafuzna. Begitu. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Berikutnya kana. Siapa mau ambil? Silakan. Kana yakunu. Saya cuba Ya, Ustaz. Bu Rolia, silakan. Kana yakunu kun la takun. Baik. Akunu takunu yakunu. Akunu takunina takunu. Ya, Nakunu takunani yakunani. ya, Nak, nakunu takunani takunani. ya. Nakunu takun tak, taku takununa yakununa. Baik. Nakunu tak takun apa ni? Ya. Tak takunna taknu tak takun apa ni? Yakunna. Ulangi. Nakunu. Nakunna nakunna ada dua nuna. Nakunna Ya. yakunna. Diulangi dari nahnu, Ibu. Nakunu, ulangi. Nakunu Ya. takunna yakunna. Bagus. Selamat, Ibu Rolia. Sukses. Berikutnya Pak Ko. Siapa mau ambil? Ayo, saya cuba Ustaz. Ibu Misalma. Faqa yakufu kuf la takuf. Hurufnya tertukar. Fa dulu, bukan kof dulu. Faqa yafuku uh, fuk lah. Nah, Ah, betul. balik tadi ya. La tafuk. Ya, Afuku takufu yakufu. ya. Akufu taku. Tertukar lagi hurufnya. Hurufnya tertukar lagi. Ya Allahu Akbar. Afuku tafukina takufu. Terbalik lagi hurufnya. Tafu. Betul Ustaz. Tadi Tafuku. takufu, harusnya tafuku. Takufu. Tafuku, Pak dulu. Nanti ya. Sebelum Mu'nas ya. Ya, Tafuku. Tafukina. ah, tafu. Tafuku. betul. Betul. Boleh Ibu ulangi dari Ana Mudakar, dari awal, dari semula. Afuku, takufu, yakufu. Terbalik lagi hurufnya. Terbaliklah. Ustaz, apalah huruf ni susah, Ustaz. Ah, Afuku, tafuku, yafuku. Ya, Afuku, tafu, kina, ya, tafuku. betul. Nafuku, tafukani, yafukani. Baik. Tafuku. Nah,
Takut pula nak tengok. Nafuku tafukani tafukani. Bagus. Nafuku tafukuna yafukuna. Ya, Uh, na nafuku tafukna ya, yafukna. ya, sukses, bagus. Bedakan fako dengan Wah, kofa. dengar kau susah Yakufu dan yakufu. Hmm, Kalau kufu terbalik. nanti kupu-kupu ya. Terbalik-terbalik Baik, tak ada jadi. Okey. bagus. Selamat, alhamdulillah. Berikutnya tola. Siapa mengambil? Saya cuba Ustaz. Bu Saadi ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Qala yakunu tul la tatul. Benar. Atulu tatulu yatulu. Ya. Atulu atulina Ingat atata. tatuluna tatulina. Boleh diulangi. Atulu tatulina tatulu. Bagus. Natulu tatulani yatulani. Ya. Natulu tatulani tatulani. Natulu tatuluna yatuluna. Ya. Natulu tatulna yatulna. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Bu Saadi ya. Berikutnya koma. Siapa mengambil? Silahkan. Saya cuba Ustaz. Ibu Saya Ainun. cuba. Ya. Qama yaqumu kum la takum. Bagus. Akumu takumu yakumu Ya. akumu takumina takumu Ya. nakumu takumani yakumani Ya. nakumu takumani takumani Ya. nakumu nakumuna Bukan. takumuna Ulangi dari nahnu. nakumu takumuna yakumuna Bagus. nakumu takumna yakumna. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Sukses Ibu Ainun. Berikutnya kata daro. Siapa mau ambil? Silahkan. Ibu Zahara. Boleh Ustaz. Dara yaduru dur la tadur. Ya. Aduru taduru yaduru. Aduru tadurina taduru. Ya. Naduru nadurani yadurani. Ingat Nataya. Ulang sekali ya Ustaz. Ya. Naduru tadurani yadurani. Baik. Aduru tadurani tadurani. Ya. Naduru taduruna yaduruna. Naduru tadurna yadurna. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Terakhir mata. Pak Haji Tahir. Mata yamutu mutla tamut. Baik. Amutu tamutu yamutu. Ya. Amutu tamutina tamutu. Baik. Namutu tamutani yamutani. Ya. Namutu tamutani tamutani. Namutu tamununa. Kok temu Nuna? Ulangi Pak Haji. Namutu tamununa. Kenapa jadi Nun? Tamuna. Namutu. Tamu tuh huruf ta bukan tamu Nuna. Na, namutu Ya. tamutuna Nah, bagus. Ulangi dari yamutuna namutu. Ulangi dari nahnu Pak Haji. namutu tamutuna Ya. yamutuna Baik. namutu Ya. tamutuna tamutuna namutu
eh, tamutna, Ya. yamutna. Nah, namutu, tamutna, yamutna. Alhamdulillah, sukses semuanya ya. Baik, bagus, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah tasrif lugawi fil mudhore dari fiil rumpun tiga wazan yang ketujuh. Qala yaqulu, qul la taqul. Kemudian aqulu, taqulu, yaqulu. Aqulu taqulina, taqulu, naqulu, taqulani, yaqulani. Naqulu taqulani, taqulani. Naqulu taquluna, yaquluna. Naqulu taqulna, yaqulna. Selesai, alhamdulillah. Ustaz, Nah, fakoh sekarang tu mana Ustaz? bagaimana Ibu? Fakoh tu maknanya apa? Faqo itu unggul. Ah, Fauqo, unggul, unggul. unggul. Faqo itu unggul. Dia kata fauqo. Fauqo kan di atas ya. Hmm. Baik, sudah? Nah, Bapak Ibu semua, sekarang kita lanjutkan ke dalam tasrif berikutnya, yakni tasrif lugawi dari fi'il mudhari rumpun tiga wazan yang kedelapan. Kita di sini ambil contoh kata khofa, kita ubah dulu ke fi'il mudhari, tasrifan istilahian. Dari madhi ke mudhari amar dan nahi. Khofa, mudhari'nya adalah ya khofu. Khofa mudhari'nya adalah ya khofu. Khofa ya khofu. Nah, fi'il amarnya alifnya dibuang maka menjadi khof. Nahinya la takhaf. Fi'ilnya itu mudah, tinggal lanjutkan dari fi'il amar. Amarnya khof, nahi tinggal tambahkan lata, maka menjadi la takhaf. Contoh yang lain, nama ya namu nam la tanam. Kada ya kadu kad la takad. Zala ya zalu zalla tazal. Haba ya habu hab la tahab. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah tasrif istilahi dari fi'il rumpun tiga wazan yang ke-8. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tasrif lugawi dari fi'il wazan ke-8 ini, yakni yakhofu. Kita akan ubah ke tasrif lugawi untuk fi'il mudhari'nya. Yakhofu domir ananya menjadi akhofu. Oh. Akhofu, takhofu, yakhofu. Insya Allah Bapak Ibu sudah mulai hafal ini. Meskipun saya tidak tuliskan, Bapak Ibu sudah hafal. Tapi ini kita tetap tuliskan agar kita semua memiliki pegangan. Dan nanti bisa kita screenshot ya untuk kita jadikan contoh. Ini yang mudzakkar. Lalu muannasnya akhafu, anti takhafina, anti takhafina. Hiya, jangan lupa hiya itu sama dengan anta. Hiya takhafu, anta juga takhafu. Lalu nahnunya, nahnu nakhafu. Antuma takhafani. Takhofani huma yakhofani. Yang harus diingat itu adalah huruf mudharaah. Jangan lupa, jangan salah. Ingat formula ataya, nataya, nataya, atatana, nataya. Selalu saya ingatkan itu agar kita semakin hafal, agar kita semakin ingat. Untuk manasnya nahnu nakhofu. Lalu antuma takhofani. Nah, huma untuk mu'annas, ingat, sama dengan antuma untuk mu'annas dan antuma untuk mudzakkar. Huruf mudhora'anya menggunakan tak juga. Maka takhofani. Takhofani, begitu ya. Antuma takhofani. Huma yakhofani. Sudah, ini yang musanna. Lalu yang jamalnya nahnu nakhafu, antum takhafuna, hum
yakhafuna, yakhafuna. Lalu yang muannasnya nahnu nakhafu. Nah, ingat antuna dan hunna sama dengan wazan yang ketujuh. Huruf Ya. ain fiilnya dibuang juga. Karena alif ini ketika tidak ada harokat berarti sama dengan sukun. Oleh karena itu alifnya dibuang. Semula adalah takhofna. Lalu Nah, huruf alifnya dibuang karena ada pertemuan dua huruf sukun. Sehingga menjadi takhofna. Hopna, ya. Takhofna. Gitu. Takhofna. Dan Ya. apabila antunna sudah kita temukan, maka hunna sangat mudah, yakni tinggal ubah huruf ta menjadi ya, maka menjadi yakhofna. Tuh, selesai. Nakhofu, takhofna, yakhofna. Nah, ini tasik lugawi dari fiil rumpun 3 wazan yang ke-8. Sekarang kita simpulkan. Baik. Perhatikan lam fiilnya. Sama dengan wazan 7 tadi. Wazan 8 juga. Perhatikan huruf lam fiilnya doma. Ana akhofu doma. Ana mudzakkar, ana muannas sama doma. Anta juga takhofu doma. Ya khofu huwa doma juga. Hiya takhofu fu-nya doma. Kemudian yang nahnu nakhofu. Nakhofu, nakhofu, nakhofu. Ada berapa? Ada 9. 9 domir, yakni menggunakan domah pada lam fiilnya. Anak-anak, anta huwa, hiya, nahnu nahnu, nahnu nahnu. Ini lampunya domah semuanya. Sedangkan yang lainnya ada yang menggunakan ina, yakni anti ini anti takhofina. Kemudian ada yang menggunakan ani ani, yakni takhofani, takhofa, yakhofani, dan takhofani, takhofani. Antumahuma, antumahuma, baik mudzakkar maupun muannas. Kemudian juga ada yang una-una, antum dan hum. Lalu ada juga yang na, yakni antunna dan hunna. Adapun huruf mudoranya, Bapak Ibu selalu ingat dan sudah hafal insyaallah, yakni ataya nataya nataya, atata natata nataya. Itu huruf mudora sama, selalu sama di fiil mudore manapun. Sama, hanya mungkin nanti ada yang domah ya, utuyu nutuyu nutuyu, ututu nututu nutuyu. Tapi hurufnya sama, hanya berbeda harokat, tergantung fiilnya. Nah, kemudian kita perhatikan juga ada beberapa kata yang sama di lebih dari satu domir. Yang pertama adalah akhofu. Akhofu ini ada pada domir ana mudzakkar dan ana muannas. Tuh. Kemudian takhofu ada pada domir anta dan hiya. Oke. Kemudian takhofani, takhofani, takhofani ada pada 3 domir. Antuma, antuma dan huma muannas. Kemudian ada yang sama tapi ada satu perbedaan, yakni takhofuna yakhofuna, antum dan hum sama hanya berbeda huruf ta. Antum menggunakan ta huruf mudoranya, hum menggunakan huruf ya huruf mudoranya. Kemudian juga ada yang takhofna yakhofna, ini ada kemiripan hanya berbeda huruf mudora'ah. Tuh. Nah, adapun sisanya itu eksklusif hanya ada pada satu domir saja, yakni anti takhofina hanya pada domir anti saja satu. Kemudian yakhofu juga hanya ada pada satu domir, hanya ada pada satu domir, yakni domir huwa. Dan terakhir, yakhofani ini hanya ada pada domir huma mudzakkar. Oh ya, terakhir tadi lupa ada yang belum tersampaikan. Ada kata yang sama pada 4 domir, yakni nakhofu. Ini ada pada 4 domir. Nahnu, 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 nahnu. Sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi penjelasannya sama saja ya. Karena seperti yang saya sampaikan, pada prinsipnya tasib lugawi fi'il mudhari itu sama untuk semua rumpun. Hanya sedikit pernak-pernik yang berbeda dan itu tidak prinsip. Hanya keunikan tersendiri yang kita harus kenali. Tetapi prinsip utamanya sama. Huruf mudoranya sama. Lalu ada
ani, ada yang una, ada yang ina, ada yang ekna, dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan lanjutkan dengan berlatih. Saya akan tuliskan beberapa fiil dari fiil rumpun 3 wazan 8. Misalnya kata nama. Nama, nala, zala, kada, haba. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, 5 saja. Nama, nala, zada, kada, haba. Baik, siapa yang mau coba berlatih pertama kali? Saya cuba Ustaz. Nama ya namu. Ya, Ibu Rolia, silakan. Bismillah. Nama ya namu. Nam la tanam. Baik, Anamu tanamu. Ya namu. ya. Anamu tamanina. Hurufnya tertukar. Anamu. Betul. Ya, Anamu. Tanan. Tananina. ya, Tanamina. Tanam. ya, Tanamina. Apa tu? Ah, tanamu. ya. Ibu, mohon maaf, boleh ulangi dari semula, dari awal. Tanamu. Yanamu. Betul tak? Ya, betul. Anamu. Tamanina. Hurufnya Tanam. tertukar lagi. Tanam. Tanam. Boleh diulangi dari awal lagi. Anamu. Betul tak? Anamu. Tanamu. Yanamu. Ya, Anamu. Tanamina. Betul tak? betul. Tanamina. Tanamina. Tanamu. Ya, Mana dia? Tanamu. Tanamina. Tanamu. Then nama apa? Anamu. Namu. Okey. Nana. ya, Tanamu. betul. Nanamu. Tanamani. Bukan. Betul? Guma mudzakkar menggunakan ya. Nataya. Okey, ya. Wah. Tanamu. Ulangi dari nahnu. Nanamu. Ulangi dari Okey. nahnu mudzakkar, Ibu. Nanamu. Tanamani. Ya, Yanamani. Betul, ya, Ustaz? betul. Okey. Tanamu. Nataya. Nama. Nanamu. Tanamani. Okey, Ya, okey. Tanamani. Dua kali ya. ya, Nanamu. Tanamuna. Yanamuna. Betul, betul. Ustaz? Betul. Okey. Nanamu. Ya, Tanam apa? ya. Apa? Tanamna. Nantilah tanamna dulu. Ya, Nanti dulu. Na na nam nanamu. ya. Tanamna. Yanamna. Iya, bagus. Selamat Ibu Rolia. Sukses. Baik, berikutnya Ibu Munawaroh. Silakan Nala. Bismillahirrahmanirrahim. Nala. Nala ya nalu. Nal. La tanal. Baik, Analu. Tanalu. Yanalu. ya, Lu. Tanalina. Tanalu. ya, Tanalu. Tanalani. Yanalani. ya, Tanalu. Tanalani. Tanalani. ya. Nalanu. Nanalu, huruf tertukar. Tanalu. Ya, Tanaluna. Yanaluna. ya. Tanalna. Yanalna. Bagus, selamat. Alhamdulillah Ibu Munawaroh.
Berikutnya kata zala. Siapa mengambil? Silahkan. Ustaz. Bu Sadia. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Zala yazalu zal la tazal. Ya. Azalu tazalu yazalu. Azalu tazalina tazalu. Nazalu tazalani yazalani. Nazalu tazalani tazalani. Ya. Nazalu tazaluna yazaluna. Ya. Nazalu tazalna yazalna. Bagus, selamat. Alhamdulillah, Bu Sadia. Berikutnya kada. Siapa mengambil? Kada. Saya Ustaz. Ibu Salamah. Ya. Kada yakadu kat la takat. Baik. Akadu takadu yakadu. Ya. Akadu takadina takadu. Ya. Nakadu takadani yakadani. Ya. Nakadu takadani takadani. Ya. Nakadu takaduna yakaduna. Nakadu takadna yakadna. Bagus, selamat. Alhamdulillah, Bu Salamah. Alhamdulillah. Berikutnya haba. Siapa mengambil? Haba. Saya buat Saya Ustaz. Ustaz. Okey. Siapa ini? Boleh, boleh. Bu Ibu Zahara. Ibu Silakan Salma. Ibu Zahara. Okey. Ya Ustaz. Haba yahabu habla tahab. Ya. Ahabu tahabu yahabu. Ahabu tahabina tahabu. Ya. Nahabu tahabani yahabani. Ya. Nahabu tahabani tahabani. Nahabu tahabuna yahabuna. Baik. Nahabu tahabna yahabna. Alhamdulillah. Selamat Ibu Zahra Ahmad. Ibu Misalmah, silakan ambil kata nama. Yang mana Ustaz? Dah habis dah? Nama. Oh, nama. Nama Kembali. ya namu nam la tanam. Ya. Ulangi Bu, nama ulangi. Nama ya namu nam la tanam. Baik. Anamu tanamu ya namu. Ya. Anamu tanamina ta 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 nam tanamu. Ya. Tanamu tanamani ya namani. Baik. Nanamu tanamani tanamani. Ya. Nanamu nanamuna ya Ingat Nataya, Nataya. Nataya. Nanamu tanamuna ya namuna. Baik. Nanamu tanamna ya namna. Ulangi. Ya nanamu Ya. tanamna Ya. ya namna. Baik, Alhamdulillah. Betul, sukses. Rahayu, sukses. Baik, Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah tadi sudah kita selesaikan pelajaran bahasan penguasaan dan latihan tasrif lugawi fil mudhari rumpun 3 fiil wazan yang ke-8. Khofa ya khofu, khof la takhof. Akhofu takhofu ya khofu, akhofu takhofina takhofu. Nakhofu takhofani ya khofani, nakhofu takhofani takhofani. Nakhofu takhofuna ya khofuna, nakhofu takhofna ya khofna. Ingat, jangan lupa huruf mudharaah. Ataya nataya nataya, atata natata nataya. Selalu ingat huruf mudharaah. Itu saja. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yakni bahasan dan pemahaman juga latihan tentang tasrif lugawi fi'il mudhari fi'il rumpun 3 wazan yang ke-9. Wazan 9. Di sini sudah kita tuliskan kata ghoba. Nah, kita ubah dulu dari maldi ke mudhari amar dan nahi.
Goba mudorenya adalah yagibu. Menggunakan huruf yagibu karena apa? Karena alif pada goba adalah semula berasal dari ya, goyaba. Makanya goba yagibu. Beda dengan wazan 8, beda dengan wazan 7. Goba yagibu. Bagaimana fil amarnya? Huruf ya-nya dibuang, maka menjadi ghib. Goba yagibu ghib. Nah, apabila fil amar sudah kita temukan, fil nahinya mudah. Tinggal tambahkan lata di awal, terus berikutnya gib. Lata gib. Tuh. Lata gib. Goba yagibu gib lata gib. Contoh lainnya, tora yatiru, tir lata tir, safa yasifu, sif lata sif. Kada yakidu, kid lata kid, kala yakilu, kil la takil dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selesai tasrif istilahi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tasrif lugawi dari fi'il mudhari rumpun 3 wazan yang ke-9. Yagibu adalah domir huwa. Nah, sekarang kita akan tasrif ke domir ana, anta, huwa dan seterusnya. Baik. Goba yagibu. Ketika domir ana maka menjadi agibu. Agibu. Anta tagibu. Huwa tagibu. Maaf, huwa yagibu. Sebaca ulang. Agibu. Tagibu. Yagibu. Lalu domir ana muanas. Agibu. Anti tagibina. Tagibina. Nah, iya sama dengan anta. Ingat, selalu jangan lupa sampai kapanpun. Hiya tagibu, anta juga sama tagibu. Lalu nahnu nagibu. Nahnu nagibu, antuma tagibani. Tagibani. Lalu huma yagibani. Yagibani. Ini musanna. Kemudian yang muannasnya adalah nahnu nagibu. Nagibu antuma tagibani. Tagibani. Huma muannas sama saja tagibani. Lalu jamaknya nahnu nagibu. Nahnu nagibu, antum tagibuna. Jangan lupa huruf mudharaahnya. Ataya, nataya, nataya. Atata, natata, nataya. Ini domir antum. Lalu domir hum kita ubah tak menjadi huruf ya. Adapun yang lainnya sama. Sehingga hum ya buna. Kemudian yang muannasnya nahnu nagibu. Nah, bagaimanakah antuna dan huna? Sama dengan tadi teorinya. Yakni ketika antuna dan huna, huruf huruf ain fiil, yang huruf ilat berupa huruf ya yang sukun ini dibuang. Kenapa? Karena huruf lampilnya disukunkan. Apa alasannya dibuang? Karena tidak boleh ada dua huruf mati bertemu. Sehingga antunna semula adalah tagibna, maka ya-nya dibuang menjadi tagibna. Tagibna. Lalu huna tinggal tukar tak menjadi ya, ya gibna. Gitu ya. Jadi antunna dan huna ini baik wazan 9, wazan 8 maupun wazan 7 sama huruf ilat yang terdapat pada ain fiil dibuang pada saat antunna dan huna. Begitu. Nah, sekarang kita simpulkan kembali.
Perhatikan huruf lampilnya. Huruf lampilnya ada beberapa domir yang lampilnya doma. Yakni domir ana. Agibu, agibu. Lalu anta, lalu huwa, lalu hiya. Doma, doma, doma. Doma, doma. Lalu nahnu, doma, 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 doma. Ada 4 nahnu. Berarti yang huruf akhirnya doma ada 9 domir. Sedangkan yang ujungnya ina ada 1, yakni anti tagibina. Yang ujungnya ani ada 4, yakni tagibani, yagibani, tagibani, yagibani. Domir antuma dan huma. Kemudian yang ujungnya una ada 2, antum dan hum. Dan yang ujungnya ekna ada 2, yakni antunna dan hunna. Itu ya dari sisi huruf akhirnya. Adapun huruf mudhorahnya selalu saya ingatkan, selalu saya sampaikan sama, yakni formula yang sudah kita hafal. Ataya, nataya, nataya. Atata, natata, nataya. Itu harus ingat. Kemudian terakhir, ada beberapa kata yang sama di lebih dari satu domir. Yakni, saya akan tuliskan, yakni agibu ini ada pada ana dan ana, ada 2. Kata agibu sama pada 2 domir, yakni ana mudzakkar dan ana muannas. Kemudian anta dan hiya sama, tagibu tagibu. Kemudian nahnu, nagibu ini ada pada 4 domir nahnu, yakni nagibu, nagibu, nagibu. Sama persis 100%. Kemudian berikutnya lagi, tagibani ada pada 3 domir, yakni antuma, antuma, dan huma muannas. Kemudian tagibuna dan yagibuna ada kesamaan, hanya berbeda 1 huruf di awal, yakni ta dan ya, antum dan hum. Antum menggunakan ta, tagibuna, hum menggunakan ya, yagibuna. Selanjutnya, tagibna, yagibna ada pada 2 domir, hanya berbeda huruf mudhorah, yakni antunna tagibna dan hunna yagibna. Huruf ya untuk hunna, huruf ta untuk antunna. Adapun berikutnya yang lainnya itu eksklusif hanya ada pada 1 domir. yakni tagibina hanya ada pada 1 domir anti saja. Kemudian huwa, yagibu ini ada pada domir huwa saja. Dan yagibani hanya ada pada domir huma mudzakkar. Tuh, satu sini. Itu. Selesai bahasan, penjelasan, uraian, dan pemahaman serta teori dari tasrif lugol fil mudhari untuk fil rumpun 3 wazan yang ke-9. Nah, sekarang seperti biasa saya akan tuliskan beberapa fiil untuk kita berlatih. Pertama kata tor, kemudian kata kada, kemudian kata sala, lalu safa, kemudian aba, kemudian ja'a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fiil. Nah, silakan siapa mau duluan? Ibu Munawwaroh, silakan dicoba. Toro. Bismillahirrahmanirrahim. Toro. Toro yatiru. Tir, la tatiru. Baik, Tiru. Tatiru. Yatiru. baik, Tiru. Tatirina. Tatiru. baik. Tiru. Nati. Natiri. Natironi. Ibu ingat Nataya, Nataya. Oke. Ulangi dari Nahnu. Natiru. Tatironi. Yatironi. Baik. Tiru. Natironi. Ingat Nataya. Tatironi, maaf. Natiru, tatiruna, yatiruna. Baik. Natiru, tatirna, yatirna. Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Jangan lupa Ataya, Nataya, Nataya, Atata, Natata, Nataya.
Itu saja ya. Bagus, Ibu Munawwarah. Selamat. Berikutnya kada. Ibu Samsia mau coba? Uh, Coba kada ya. Iya. Kada yakudu. Bagian 9 Ibu. Bagian 9 kada Sorry. yakidu. Yang 9. Uh, Roda, kada yakibu, yakidu, Ya. kib, kid, la takid. Ya bagus. Ibu boleh ulangi lagi dari awal kada. Kada yakidu, kib, la takib. Kid la takid menggunakan La dal. takid. Baik. Akidu, Ya. takidu, yakidu. Bagus. Akidu, takibi, takina, Takidina. takidina, takidu. Ya. Nakidu, nakidani, Ta. Ta. Takida. takidani, yakidani. Baik. Nakidu, takidani, takidani. Ya. Nakidu, takiduna, yakiduna. Ya. Uh, ta, takid, takidna, yakidna. Nahnunya belum. Nakidu. No. Nakidu, Ya. takidna, yakidna. Bagus. Selamat. Alhamdulillah Ibu Samsia. Selamat ya. Alhamdulillah. Ibu bisa join kembali. Alhamdulillah. Berikutnya salah. Pak Haji Tahir silakan salah. Salah yasilu sil la tasil. Ya. Salah. Asilu tasilu yasilu. Ya. Asilu tasilina tasilu. Baik. Nasilu tasilani yasilani. Ya. Nasilu tasilani tasilani. Ya. Nasilu tasiluna yasiluna. Nasilu tasilna yasilna. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Saadiah. Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Safa yasifu sif la tasif. Ya. Asifu tasifu yasifu. Asifu tasifina tasifu. Ya. Nasifu tasifani yasifani. Ya. Nasifu tasifani tasifani. Ya. Nasifu tasifuna yasifuna. Ya. Nasifu tasifna yasifna. Baik. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Berikutnya Aba. Pak Lukman barangkali. Cuba insyaAllah Ustaz. Ya. Bismillah. Aba ya'ibu ib la ta'ib. Baik. Aibu ta'ibu ya'ibu. Ya. Aibu ta'ibina ta'ibu. Ya. Naibu ta'ibani ya'ibani. Baik. Naibu ta'ibani ta'ibani. Ya. Naibu ta'ibuna ya'ibuna. Baik. Naibu ta'ibna ya'ibna. Bagus. Selamat Pak Lukman. Alhamdulillah. Terakhir kata ja'a. Siapa mengambil? Silahkan. Tak ada Saya orang. ambil Ustaz, saya juga Ya. ja'a Ibu Rolia. yaji'u. Silahkan. Ja'a. Ja'a yaji'u ji la taji. Baik. Aji'u taji'u yaji'u. Ya. Aji'u taji'ina taji'u. Ya. Naji'u taji'ani yaji'ani. Ya. Naji'u taji'ani taji'ani. Ya. Naji'u taji'una yaji'una. Ya. Naji'u taji'na yaji'na. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Baik. Nah. Ini saya hapus. Coba. Ini saya beri challenge. Tantangan. Koma. Kemudian nama. Kemudian salah. Ibu Misalma, silakan koma.
Ibu Misalma ada? Nanti sekejap Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Koma. Koma yakumu kum la takum. Baik. Akumu takumu yakumu. Ya. Akumu takumina takumu. Ya. Nakumu nanti ya Ustaz. Takumani yakumani. Ya. Nakumu takumani takumani. Baik. Nakumu takumuna yakumuna. Bagus. Nakumu takumna yakumna. Bagus, selamat sudah hafal. Alhamdulillah. Sudah masuk dalam kesadaran dan kepala Ibu. Alhamdulillah. Sudah Sukses, kepala. Ibu Rahayu. Sukses. Berikutnya nama Ibu Zahara. Nama. Nama yanamu namla tanam. Ya. Anamu tanamu yanamu. Anamu tanamina tanamu. Nanamu tanamani yanamani. Nanamu tanamani tanamani. Ya. Nanamu tanamuna yanamuna. Ya. Nanamu tanamna yanamna. Bagus, selamat Ibu Zahra. Sukses, berjaya. Rahayu. Terakhir salah Ibu Salamah. Salah. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. Ya. Sala yasilu sil la tasil. Iya. Asilu tasilu yasilu. Ya. Asilu tasilina tasilu. Iya. Nasilu tasilani yasilani. Ya. Nasilu tasilani yasilani. Nasilu tasiluna nasiluna. Yasi, maaf, yasiluna. Maaf Ustaz, tersasul. Ya. Ulangi. Syasyul. Yasiluna. Ulangi dari Nasi. Nahnu. Ulangi dari Nahnu. Nanu nasilu tasiluna yasiluna. Nasilu tasilna yasilna. Alhamdulillah, mantap. Jangan lupa ataya nataya nataya atata natata nataya. Bagus, Ibu Salama. Sukses. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, syukran. Baik. Alhamdulillahi Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai mentasrif Rumpun 3. ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan bersama tasrif lugawi fi'il mudhari untuk rumpun 3, wazan 7, wazan 8 dan wazan 9. Semuanya sukses. Lebih mudah ya, wazan rumpun 3 lebih mudah daripada rumpun 2 ya. Ya, betul Ustaz. Itu terasa ya. Ustaz, Baik, matanya pertanyaan besar. Matanya besar. Saya mata sudah kecil. Tak apa, yang kecil kita saja. Kalau gambar tetap besar biar tetap semangat. Sebab hujan ni Ustaz, mata kecil Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Ustaz, Ada pertanyaan dulu tidak? Ada soalan? ya ada Ustaz. Saya nak tanya. Apa? Ibu Sadia bagaimana? Silakan. Tasrifnya agak mudah, tapi untuk mengingat perubahan kepada fi'il mudhari itu sama ada dia menggunakan waw atau menggunakan alif atau menggunakan ya, itu agak sukar untuk kita ingat. Mungkin Ustaz ada tips untuk bagi tips mudah untuk kita, jangan contoh qala yaqulu kita sebut qala yaqulu. Ada tak tips yang macam tu Ustaz? Ada. Baik. Tips yang paling penting. Yang pertama, baik. Yang pertama tipsnya, Ibu silakan buka buku Al-Ajib. Jilid 4, muka surat 32 dan 33. Itu sudah saya kelompokkan fiil-fiil yang masuk dalam wazan 7, wazan 8, dan wazan 9. Oh, ini kena ingat lah ya Ustaz ya. Dia tak
tak ada dia punya apanya. Tuh wazan 7 lihat soma suama. Di bawahnya ada tabel aba. Berarti aba awaba, taba tawaba, saba sawaba, jaba jawaba, jada jawada dan seterusnya. Ini wazan 7. Bukunya sudah dibuka ya? Sudah. Ya. Sama Yang ya. berikutnya Sama. muka surat 33. Wazan 8 khofa khowifa. Nah, ini sedikit. Berbeda dengan wazan 7 ada banyak. Kalau wazan 8 hanya sedikit. Sehingga bisa kita ingat. Khofa, haba, zala, kada, nala, roha, nala, dan khofa tadi. Sedikit aja yang wazan 8. Lalu wazan 9, saro, sayaro. Beberapa fiil yang lainnya ini cukup banyak. Lebih banyak dari wazan 8. Bado, bayado. Taha, tayaha. Soro, soyaro. Sala, sayala. Fado, fayado, lana, layana. Jadi tips yang pertama, bisa hafalkan atau bisa baca buku kita ini Al-Ajib jilid 4 muka surat 32 dan 33 untuk fiil rumpun 3. Adapun dari rumpun 1 bisa lihat dari muka surat 29 atau dari halaman 29 sampai halaman 34. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, nah ini saya perlu sampaikan. Tips yang kedua, ini contoh begini ya, kata kola. Ini kola ini alifnya dari wawu atau dari ya? Nah, Wow. untuk mengetahuinya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar kata kaulan. Kaulan. Kaulan kariman, kaulan layinan, kaulan balighon, dan Kaulan kaulan yang lain, ma'rufan. kaulan sadidan. Berarti alif kola ini berasal dari wawu. Kenapa? Karena pada saat isim kita dengar kaulan, bukan koilan, bukan huruf ya. Oh, kita pergi tengok masdar dia ya, Ustaz. Tengok masdarnya, benar. Okey. Contoh kata khofa. Ingat kata khauf. Wa amanahum min khauf. Hmm. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Berarti khaufun, khofa dari kata khaufun. Bukan dari khaifun, bukan dari huruf ya. Hanya saja mungkin kita perlu pastikan apakah kola ini dari kata koala, khofa atau khawifa atau khawafa. Paling itu saja. Wa atau wi. Nah, untuk wa atau wi memang ini perlu dihafal, lihat buku saja. Tidak bisa diteorikan sebab kola alifnya dari wawu. Khofa juga alifnya dari wawu. Tetapi pada saat kita ketahui wawunya, ada yang fathah, ada yang kasroh, kola, kowala, khofa, khoifa. Nah, ini tidak bisa diteorikan dari sisi masdar. Berarti ini harus kita hafal saja. Untuk ini, berarti kita harus ingat fi'il mudhari'nya. Kola yakulu, berarti kowala. Khofa ya khofu, berarti khowifa. Fi'il madinya. Lalu terakhir misalkan kata aba. Aba ini alifnya dari ya atau dari wawu. Ingat kata ini, aibun. Aib. Aib kan sudah kita dengar. Hmm. Kata aibun kan dari huruf tengahnya berupa ya ya. Aibun. Ini berarti alifnya dari ya. Madinya semua dari ayaba. Sekarang coba kata ini, tola, tebak. Tola apa nih masdarnya? Ada kata tul kan? Tul. Tulan. Tulan. Tulan, berarti wawu kan? Ya. Contoh lagi yang lain, toro. Apa ini toro? Daripada Toyaro. Toyaro. Toyaro, ingat toirun, burung. Ya. Goba, apa alifnya? Riba. Royaba. Goyaba, goibun. Yu'minuna bil goibi. Ya kan? Hmm. Ya. Aib. Lalu kata saro, apa saro? Daripada ya. Sayaro, Sayaro. sairun. Oh, Sairun. sair. Sairun. Tayrun. Lagi safa, apa safa? Sowifa. Apa ya? Sowifa. Bukan. Bukan. Ya, Bukan. ya. Sayafa. Oh. Saya fa. Oh, Ingat tidak ada nama orang Saifuddin. Saifun. Saifun. Pedang. Pedang, Ustaz ya? Iya, Maknanya pedang. Ingat ada Saif. orang namanya Saifuddin. Safa yasifu sifla Kalau Nah, Saifun kan? Bukan Saufun, tapi Saifun. Saifuddin. Ada orang namanya Saifuddin? Sayafa.
Ada. Ada kan? Ada. Saifuddin, Saiful Rahman, Saiful Rahim, Pedang agama. pedang agama, Saifuddin. Saifullah, pedang Allah. Saiful Rahman, pedang Ar-Rahman, dan seterusnya. Jadi, di antara tipsnya adalah bisa tengok masdarnya. Yang sebagian sudah kita sering dengar, familiar kita sering dengar. Nah, adapun kalau kita belum hafal, ya kita bisa buka kamus atau bisa buka buku kita ini, Al-Ajib jilid yang keempat, halaman tadi yang sudah kita sampaikan. Begitu Ibu Sanadia. Ya, terima kasih Ustaz. Lagi satu Ustaz, apa beza khofa dengan khosya Ustaz? Bagaimana Ibu? Oh, khofa. Khofa dengan khosya, apa bezanya? Sebab itu maknanya takut kan? Iya. Khofa takut. Khosia bukan khosa tapi khosia ya. Khosia takut. Ya. Nah, kata khofa ini misalkan kita temukan di kalimat la khaufun alaihim wala yahzanun. Dengan khosia kita lihat misalkan kalimat dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi atau dalam doa-doa yang kita baca, ingat saya, kata khofa dan khosya dua-duanya ditujukan bisa untuk Allah dan juga bisa untuk selain Allah. Khofa bisa digunakan untuk sesama makhluk. Misalkan saya takut singa. Ana akhofu minal asadi. Khofa ya khofu. Saya takut singa. Singa bahasa Arabnya asadun ya. Nah, asadun kan makhluk Allah. Itu bisa digunakan. Begitu juga khofa ya khofu bisa digunakan untuk ditujukan kepada Allah. Misalnya, akhofu minallahi. Aku takut kepada Allah. Nah, begitupun khosyah bisa digunakan, ditujukan untuk Allah, juga digunakan untuk selain Allah, yakni makhluk. Contohnya, khosyitu Allah, aku takut kepada Allah. Atau khosyitu al-asada, aku takut singa. Begitu. Jadi setahu saya, khofa dan khosyah, dua-duanya sama-sama takut, dan bisa digunakan untuk kepada Allah maupun selain Allah. Adapun perbedaannya, sejauh ini saya belum mengetahui perbedaan secara spesifik apa dari kata khofa, apa dari kata khosyah. Yang saya tahu kedua-duanya bisa digunakan dalam makna yang kurang lebih sama. Begitu Ibu Sanadia. Ya, syukran Ustaz. Nah, baik. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Cukup ya, alhamdulillah. Malam ini kita belajar sangat baik dan kita belajar juga tadi berlatih sudah baik juga, alhamdulillah. Insya Allah semakin lama semakin menarik dan asyik. Mudah-mudahan kita terus semakin mendapatkan kemanfaatan dan peningkatan dalam pembelajaran ini. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Syukran jazilan. Besok hari Rabu jam 3 petang waktu Indonesia Barat atau waktu Singapura jam 4 petang. Silakan apabila ada masa kita kembali join. Nakhtatim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Terima kasih. semuanya. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami,
mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.